Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puryono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2023 di AIN Takengon Aceh dengan NIM 23421601068. Saya mengajar di MTS Nurdiman. Pada hari ini Sabtu 2 Desember 2023 saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran SKI dengan tema respon pada dakwah Nabi Muhammad di Madinah untuk kelas 7. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita ya. Ayo silakan dibaca doanya dengan bacaan basmalah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan membaca basmalah tadi ya, materi kita diberi kelancaran dan kalian semua diberi kemudahan untuk menuntut ilmu pada hari ini. Amin ya Rabbal. Baiklah anak-anak, ya Bapak ingin tanya nih sebelum lanjut, kawan-kawannya masuk semua hari ini? Masuk semua kawannya? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi materi hari ini melanjutkan materi yang sudah lewat atau materi pada minggu lalu. Masih ingat materi pada minggu lalu? Masih. Apa itu? Judulnya? Ya, minggu lalu yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Jadi ini lanjutannya. Hari ini akan kita bahas lanjutannya ya. Lanjutan materi yang sudah lewat. Nah, ini materinya. Kita lihat, Ustaz. Nanti bisa lihat di depan. Nah, bisa lihat di depan. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Materinya itu yaitu temanya atau topik atau penjudul materi kita pada siang hari ini yaitu respon pada dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Jadi macam mana nanti responnya? Nanti ada beberapa respon. Ya, ada beberapa respon nanti akan kita pelajari. Adapun tujuan pelajarannya ada 3. Yang pertama, menganalisis respon pada dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Itu yang pertama. Tujuan pelajaran yang kedua yaitu menjelaskan secara singkat perang Badar, perang Khandaq, ataupun perang Uhud. Jadi nanti ini akan menjadi topik yang akan pembahasan pada hari ini juga. Ya. Selain itu juga akan menjelaskan secara singkat perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini bagaimana? Nanti akan kita bahas. Jadi hari ini juga model pembelajaran kita yaitu problem based learning, yang artinya memecahkan masalah. Nanti akan membuat dikerjakan masalah itu dalam kelompok. Ya, dikerjakan dalam kelompok nanti ya, saya harap pekerjaannya dikerjakan bersama-sama, namanya tugas kelompok. Jadi kerjakannya dalam kelompok, jangan dikerjakan secara individu atau sendiri. Ingat ya, nanti akan saya bagi kelompok-kelompoknya menjadi 4 kelompok nanti. Nah, oke, kita fokuskan dulu ke materi yaitu perhatian gambar. Nanti gambar-gambar inilah nantinya yang akan menjadi acuan kita dalam mengerjakan tugas kelompok. Ya, kita lihat ke depan semua. Ini belum ada tugas kelompoknya ya. Lihat. Bentar. Oke, nah ini. Amati gambar berikut. Nah, suruh tengok. Tengoklah gambar berikut, itu gambar perang ya. Gambar perang. Di bawah sudah ada keterangannya yaitu perang Badar. Nanti di antara respon ya dakwah Rasulullah di Madinah, responnya ada nanti perang Badar. Nanti ini akan didiskusikan. Apa sih itu perang Badar? Kapan kejadiannya nanti akan didiskusikan di dalam kelompok. Ya. Kita lihat yang kedua. Nah, perang Uhud. Nah, ternyata ada perang lain selain perang Badar, yaitu perang Uhud.
perang semua. Kenapa perang semua? Ya memang pada saat itu respon orang Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah yaitu mengalami peperangan ya, karena ya nggak suka gitu. Selanjutnya tunggu dulu. Ya, ini juga masih perang. Yang perang ketiga yaitu perang Khandaq. Bukan kehendak, tapi perang Khandaq namanya ya, perang Khandaq. Nah, ini juga perang. Nanti akan didiskusikan sama kalian kapan dan terjadinya, macam mana, kode peperangannya macam mana. Tempatnya juga nanti akan dibahas sama kalian yang mendapat diskusi nanti masalah perang Khandaq. Lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian ini yaitu nanti perjanjian yang dilakukan dengan orang Islam dengan orang kafir atau orang Yahudi. Nanti ya akan dibahas lebih lanjut oleh kelompok yang mendapat judul diskusi tentang perjanjian Hudaybiyah. Nah, nanti ini akan dibahas secara berkelompok. Jadi seperti itu. Jadi akan dibahas secara berkelompok. Oke, selanjutnya. Nah, ini responnya, ini gambaran saja ya. Jadi gambaran saja untuk anak-anak semua. Ya, gambarannya saja nanti tahu tuh. Gambarannya respon pada dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Respon itu apa? Tanggapannya macam mana? Yaitu orang Yahudi di Mekah tidak ya menyukai hadirnya Islam di Madinah karena Islam melarang keras praktek riba. Sedangkan orang Yahudi ini sangat ya membolehkan riba. Ketika riba ini kan melebihkan timbangan atau ukuran ya. Jadi orang Yahudi ini suka seperti itu. Suka mempraktekkan riba. Islam melarang riba. Makanya juga tidak mau. Selain itu juga orang Yahudi ini nggak senang karena Islam, agama yang diberikan kepada Muhammad ini nggak boleh ya, nggak membolehkan orang Madinah itu menyembah berhala. Jadi memang nggak suka orang Yahudi. Selain itu ya, dia juga mendapat keuntungan dari suku yang ada di Arab, yaitu suku Aus dan Khazraj itu dengan mengadu domba. Orang itu yang mendapat keuntungan adalah orang Yahudi. Jadi sudah jelas ya respon orang Mekah, orang Madinah ini. Suka nggak kira-kira? Suka nggak dengan Islam? Tidak. Suka nggak? Tidak. Jelas dengan respon ini. Berarti nanti kenapa terjadi peperangan? Nanti akan didiskusikan secara kelompok. Oke, saya bagikan untuk kelompok 1 dan disusun. Kelompok 1, kelompok sana. Ya. Kelompok ini kelompok 2. Ya, ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke. Ya, lihat tugas kelompok untuk kelompok 1. Judulnya yang mana dari yang 4 tadi ya. Oke, saya bukakan dulu di PowerPoint. Kelompok 1, jelas itu. Kelompok 1. Ya, tugasnya yaitu jelaskan secara singkat perang Badar. Secara singkat saja menjelaskannya. Ya, secara singkat saja jelaskan ya. Kelompok 1 itu. Oke, siap. Kelompok 2, siap-siap di situ. Nah, kelompok 2 jelaskan secara singkat perang Uhud. Kelompok 2, siapa ini yang mencatatnya? Ya, siapa? Zaskia ya, catat ya. Jelaskan secara singkat perang Uhud. Selanjutnya kelompok 3 ini yang banyak nih. Berapa orang nih? 6 orang ya. Oke, kelompok 3. Ya, jelaskan secara singkat perang Khandaq. Ya. Perang Khandaq. Ya, catat siapa? Asri ya. Ya, Asri silakan dicatat. Lanjut. Kelompok terakhir. Yaitu kelompok terakhir yang sana, yaitu jelaskan secara singkat
Oh, belum ya, belum muncul ya. Nah, kelompok 4, jelaskan secara singkat perjanjian Hudaybiyah. Nah, dijelaskanlah secara singkat perjanjian Hudaybiyah. Nah, udah tahu tugas kelompoknya? Udah kelompok 1 tadi jelaskan secara singkat perang Badar. Kelompok 2 menjelaskan secara singkat perang Uhud. Kelompok 3 menjelaskan secara singkat perang apa tadi? Perang Handaq, betul. Yang ini menjelaskan secara singkat perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini Bapak kasih lembar kerja kelompoknya ya. Silakan didiskusikan, nanti hasilnya dimasukkan ke lembar ini. Tulis. Ya, karena kerja kelompok 1 lembaran aja lah. Ya. Nah, silakan siapa yang mau nulis ini. Nah. Siapa? Kelompok 4. Siapa? Ya, dibagi-bagi, ada yang nyari, ada yang nulis ya. Jadi semua dapat kebagian kerja. Ya, semua dapat bagian kerja, silakan dikerjakan. Tunggu, buka pakai LKS, nggak apa-apa, buka aja, buka aja LKS-nya. Secara singkat saja ya, nggak terlalu banyak. Yang jelas ada tempatnya, ada tanggalnya, nah seperti itu. Terus ada jumlah pasukan. Nah, jumlah pasukannya berapa antara orang Islam dan orang Yahudi atau kafir ya. Oke, ada kan? Ya dibuka itu di halaman berapa itu? Nah, bukunya sama ada ya. Buka di halaman berapa? Ada halaman 21. Ya, perang berarti perang Badar di halaman 21. Ya, silakan kerjakan. Ini ada nih pada halaman 22 ya. Kelompok ini halaman 22 perang Uhud. Halaman 3 juga halaman 22. Ya. Ini yang laki-lakinya ya, jangan nggak bantu kesian yang cewek-ceweknya. Ya, udah ketemu dua-dua. Berarti ini kelompok 3 halaman di halaman 23 yaitu perang Handaq. Apa itu perang Handaq? Nanti ada namanya. Ya, silakan diskusikan halaman 23. Oke. Udah ketemu ya? Nah, diskusi. Ini kelompok terakhir perjanjian. Kelompok terakhir, ya, perjanjian apa tadi? Hudaybiyah ya, secara singkat saja, jangan banyak-banyak. Ya, di buku tuh disingkat-singkat atau dirangkum lah. Ini pada halaman 25 nampaknya ya, di LKS ya. Silakan lihat ini ya, bantu ya, itu bantu. Ya, silakan dikerjakan secara kelompok. Bapak sambil ngobrol-ngobrol. Udah ada jawabannya anak-anak ya? Udah lupa ya? Nggak ada, udah banyak itu, udah mau siap berarti. Alhamdulillah kelompok 4 ini cepat ini. Oke, selanjutnya kelompok 3 coba cek. Ayo, siapa tulisnya asli ya? Udah mau siap juga. Udah mau siap. Ya, langsung kita kerjasamanya. Tinggal nanti presentasinya sama jawabannya apa. Jawabannya udah ini. Selanjutnya kelompok 2 ini. Nah, sudah banyak jawabannya ya. Ya, sudah banyak diskusinya. Ini diskusi tadi ya? Enggak sendiri kan? Enggak. Oke, kelompok. Nah, ini yang ganteng-ganteng semua. Ini kelompok 1. Wah, sudah mau siap juga. Sudah mau siap. Ya, sudah mau siap. Oke. Pak. Ya. Sudah siap? Alhamdulillah. Nah, waktunya juga udah hampir-hampir nih ya. Oke. Waktunya 5 menit lagi saya kasih waktu. Siap-siap. Lanjut. Udah waktunya habis. Nah, kelompok 1 gimana? Sudah siap? Ya. Oh iya, bagus. Tadi enggak sendiri kan? Enggak. Ini kelompok 2, nih kelompok 2 sudah siap? Ya. Nah, ini ya. Tadi bantu kan yang ini? Apa enggak bantu? Ini? Ya, sudah? Bantu semua kan? Bantu kan? Oke, terakhir kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap juga? Ya sama tadi kan, enggak sendiri kan? Ya, karena kita juga namanya juga kerja kelompok. Nah, kalau sudah siap, nah Bapak minta satu ya perwakilan dari setiap kelompok itu ya menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Sampaikan apa hasil diskusinya ke depan, dan kelompok lain dan kelompok yang tidak presentasi yang lagi duduk, tolong diam
Didengar apa hasil diskusi dari kelompok satu dulu ya. Kelompok satu yaitu tadi perang Badar. Siapa yang akan maju silakan? Ya, 12 ya, mantap. 12 harus gitu. Ya, silakan di sini aja. Oke. Dengar sama-sama kita dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi dari kelompok 1, pertempuran Badar. Pertempuran Badar terjadi pada tahun 625 Masehi atau tahun kedua Hijriah di Lembah Badar. Pertempuran ini bermula saat Khalifah dagang Quraisy lolos dari pandangan Rasulullah di Mekah ke Syam. Quraisy membawa harta berlimpah 100 ekor unta, membawa barang berharga sekitar 5.000 dinar emas. Lalu Rasulullah menyuruh orang muslim menghadapnya. Pimpinan kafir Quraisy yaitu Abu Sufyan mengalihkan rute ke barat. Lalu Abu Sufyan mengirim surat ke Mekah. Lalu datanglah pasukan Quraisy yang berjumlah 1.000 orang yang datang ke Lembah Badar. Sementara di Madinah, Nabi Muhammad di Madinah sudah mempersiapkan pasukan sebanyak 313 umat Islam. Setelah itu, peperangan terjadi di Lembah Badar. Dalam peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin berkat pertolongan Allah yang menurunkan tentara langit. Baiklah, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1 ya. Oke, jadi nanti presentasinya yang lain seperti itu ya. Perwakilan kelompok, baca salam, salam membuka, salam. Itu. Oke, selanjutnya untuk kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 1 sudah, kelompok 2 dan kelompok 3 ini sudah tampil ya. Nah, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Nah, silakan. Kelompok 4. Nah, ini kelompok 4, kalau kelompok lain juga menghargai kawan depan ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada bulan Maret 628 Masehi. Pada musim haji, Nabi Muhammad dengan 1.400 orang muslim datang ke Mekah untuk berhaji, tetapi mereka membawa hewan ternak agar dibudidaya oleh kafir Quraisy. Lalu setibanya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan tujuan datang ke Makkah. Namun terdengar kabar terbunuhnya Utsman bin Affan di Hudaybiyah. Lalu Rasulullah melakukan baiat untuk menyelesaikan masalah. Kejadian ini disebut baiat Ridwan. Tetapi kabar terbunuhnya Utsman hanyalah kepalsuan. Isi perjanjian Hudaybiyah: 1. Umat Islam dilarang menjalankan umrah tahun ini dan diperbolehkan tahun depan yang dengan syaratnya hanya selama 3 hari di Mekah. 2. Dilarang saling menyerang selama 10 tahun. 3. Orang murtad diperbolehkan ke Mekah, orang kafir berjalan ke Madinah. 4. Suku Arab bebas memilih bergabung dengan Nabi Muhammad atau dengan kaum kafir Quraisy. 5. Umrah ditunda sampai tahun depan. Baiklah, yang ini dapat saya sampaikan. Dan kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih ya. Jadi itu diskusi dari per kelompok ya. Dari kelompok 1 bahas perang Badar, kelompok 2 bahas perang Uhud, kelompok 3 bahas perang Hadar, dan kelompok 4 terakhir bahas perjanjian Hudaybiyah. Saya rasa alhamdulillah diskusinya sudah cukup bagus ya. Ya, dan cukup bagus. Jadi selanjutnya kesimpulan materi pada hari ini ya, kesimpulannya yaitu respon pada dakwah Nabi Muhammad ini ya disambut oleh orang Quraisy ini tidak bagus karena tidak mau Islam datang ke tanah Madinah ya. Tanggapannya nggak suka dia karena tadi tanggapannya orang
Yahudi ini suka melakukan perdagangan secara riba, ataupun mereka suka menyembah berhala. Sementara ajaran itu tidak diperbolehkan dengan Nabi Muhammad, dengan ajaran Islam, ya tidak diperbolehkan. Makanya timbul respon yang negatif. Oke, kita lihat selanjutnya. Masih ada gambar nggak? Ibu ya. Jadi selamat tidak berkelompok dan tidak. Ya. Jadi selanjutnya ya, kesimpulannya yaitu terjadilah peperangan. Peperangan yaitu perang Badar akibat ya waktu ada piagam Madinah. Ada piagam Madinah itu perjanjian antara orang kafir dan orang Islam itu. Orang kafir ini ketahuan membawa barang dagangannya dengan harta yang melimpah. Tadi tidak disebut oleh kelompok satu ya. Yang penunggang unta tadi ada berapa 5.000 dinar ya hartanya. Itu melanggar perjanjian antara orang Islam yang ada di Madinah dan orang kafir Quraisy. Makanya terjadi pertempuran yang sangat tidak yang sangat tidak seimbang, yaitu tentara orang Islam hanya 313, sementara orang kafir berapa tadi jumlahnya? 1.000 ya? 1.000. Nah 1.000. Tetapi dalam pertempuran itu umat Islam berhasil memenangkan. Karena kenapa? Bantuan dari Allah diceritakan. Ya, ini diceritakan, ini nggak ada di situ. Ketika orang Islam ini terdesak, tiba-tiba tentara dari langit atau malaikat yang diutus Allah membantu. Tentara berkuda dari langit pakai bendera putih, baju putih, kuda putih langsung turun membantu Nabi Muhammad dalam perang Badar. Makanya perang Badar meskipun Muslim kalah juga tetap menang ya. Selanjutnya juga kesimpulan untuk perang Uhud juga, perang Uhud terjadi di Bukit Uhud karena rasa kekalahan tadi orang kafir Quraisy membalas. Perang Uhud juga terjadi di Bukit Uhud itu tidak seimbang, masih banyak tentara orang kafir Quraisy ya. Tentara kafir Quraisy itu sangat banyak. Tetapi ya dengan kegigihan orang Islam, orang umat Muslim, makanya orang Islam tetap menang. Meski pada saat itu paman Nabi Muhammad yaitu Hamzah meninggal ya dalam pertempuran itu. Nabi Muhammad pun terluka parah. Dalam sejarah mengatakan Nabi Muhammad itu gerahamnya sejak patah, pernah tersambutan pedang sininya. Gimana? Itu karena kelalaian dari umat Muslim yang dinasihati Rasulullah. Ada yang nggak mau, pasukan pemanah dari atas itu tidak mau mendengarkan perintah Nabi Muhammad supaya jangan turun. Ternyata dia turun karena melihat orang kafir Quraisy kabur dan meninggalkan hartanya. Terus dia turun mengambil harta-harta pasukan pemanah ini. Setelah itu kafir Quraisy mengerti ini, kafir Quraisy naik lagi dan mau menguasai Bukit Uhud. Nah, akhirnya Nabi Muhammad bersama pasukan yang lain berusaha memperkuat di Bukit Uhud itu, meskipun dalam keadaan akhirnya banyak syuhada yang tewas, yaitu 70 orang yang tewas dalam pertempuran perang Uhud, termasuk paman Nabi yaitu Hamzah. Selanjutnya, nah ini yaitu masalah perang handang ini namanya perang Parit ya. Parit tahu Parit, kita di kampung tahu Parit ya. Nah, perang Parit ini dikhawatirkan karena kenapa? Karena kafir Quraisy terlalu banyak. Bagaimana caranya? Jadi Salman Al-Farisi, Salman nih, mungkin ada kawan kita namanya Salman Al-Farisi ini membuat strategi di sekitar Madinah dibuatlah parit, ya, dibuatlah parit supaya kenapa? Orang nggak bisa nyebrang, kudanya nggak bisa nyebrang, paritnya luas. Bukan anak parit di kampung, tapi parit yang luas. Kudanya nggak berani nyebrang. Makanya orang kafir Quraisy hanya bisa membuat tenda-tenda itu di samping parit. Lalu Allah mendatangkan ya petir, puting beliung, angin, musibah semuanya. Akhirnya tenda-tenda yang didirikan itu hancur semua, berantakan, kabur semua orang kafir Quraisy. Makanya perang Handaq ini disebut juga dalam perang Ahzab. Ya, selanjutnya di bagian terakhir kesimpulan untuk perjanjian Hudaybiyah ya. Perjanjian Hudaybiyah yaitu perjanjian antara orang Muslim dan orang kafir Quraisy. Ya, karena apa? Karena ada
isu bahwasanya Utsman itu terbunuh di situ. Makanya ada reaksi dari kaum muslimin. Bagaimana reaksinya membuat perjanjian Hudaybiyah? Salah satunya perjanjian Hudaybiyah itu umat Islam tidak boleh umroh pada saat tahun itu ya. Dan selanjutnya ini yang paling terkenal yaitu salah satu perjanjian itu yaitu tidak akan saling menyerang dalam 10 tahun. Nah itu. Nah jadi itulah kesimpulan materi pada hari ini. Nah, ada yang dipertanyakan? Ada yang bertanyakan masalah materi pada hari ini? Enggak. Berarti udah paham ya? Nah, udah paham? Udah paham? Ini seperti biasa di akhir pembelajaran kita mengadakan evaluasi. Evaluasi ini untuk mengerti sejauh mana materi pada hari ini ya. Oke. Nah ini Bapak kasih soalnya. Nah ini bukan soal, tapi kasih lembaran jawabannya. Ya. Ya silakan dibagi-bagi sama kawannya. Ya, dibagi-bagi ya. Nanti saya sebut soalnya nanti ya. Saya sebut soalnya nanti tulis. Oke. Ini sendiri-sendiri kalau ini ya. Jangan kerja kelompok. Kerja kelompoknya cukup tadi ya. Oke. Tadi satu. Udah dapat semua nak? Udah dapat semua ya? Ini apa ini? Jangan. Berapa? Nah ya, soal yang pertama. Ya. Satu ya. Soal nomor 1, bagaimana respon? Ya. Bagaimana respon dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Jadi bagaimana respon dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Oke, nomor 2, jelaskan secara singkat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perjanjian Hudaybiyah. Nah, jelaskan secara singkat saja. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan secara singkat, ya. Dan jelaskan secara singkat perjanjian Hudaybiyah. Jelaskan secara singkat perjanjian Hudaybiyah. Oke, ngerti soalnya dah? Nah ini udah dapat semua belum tadi gambarnya? Udah ya, silakan dikerjakan. Gimana anak-anak? Waktunya udah habis, sudah selesai? Ini kerjakan sendiri tadi kan? Udah selesai ya? Udah ini yang rombongan ini udah kelompok ini udah? Oke, bagus. Kelompok ini? Udah, silakan dikumpul di depan sini biar lo ambil. Kumpulkan. Kumpul. Mantap. Ini udah. Ini terima kasih ya. Oke. Enggak apa cek sebentar. Tengok jawabannya ya, enggak apa-apa ya. Ya alhamdulillah berarti sudah banyak yang mengerti ya. Nah, berarti tadi waktu Bapak menyimpulkan, ya waktu kita simpulkan tadi banyak yang memperhatikan. Ya sebelum kita tutup materinya ini ada pertanyaan revisi untuk kalian. Pertanyaan pertama, ya, dengar apa? Apakah kamu tertarik dengan materi hari ini? Ya. 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 Yang kedua, apakah kamu ingin mempelajari materi lebih lanjut? Ya. Pertanyaan ketiga, apakah penting menurut kamu untuk mempelajari materi hari ini? Ya. Nah, kalau iya, jadi Bapak minta nanti di rumah ya. Di rumah nanti mempelajari materi yang akan datang. Nanti dibuka di LKS itu materinya apa saja, materi yang akan kita ambil pada pelajaran berikutnya atau pada hari berikutnya ya, pada minggu depan. Apa aja materi itu di LKS ada kan? Nah, ada pada halaman 20 itu materinya. Ada, bisa dilihat nanti di rumah. Ya kan? Nah, nanti juga di situ ada pada halaman 19 ada. Halaman di LKS ada ya.
Nah itu dikerjakan juga esai nomor 1 sampai 5. Buat PR saja karena waktunya sudah mepet, mau istirahat. Nanti tugasnya ya, PR. Ya, PR. Oke anak-anak, nah, tolong perhatikan depan. Nah, jadi inilah ya itu terakhir kata-kata yang saya ucapkan untuk anak-anak. Sekian dan terima kasih. Jadi sudah berakhirlah materi pada kita hari ini. Sekalipun juga hasilnya sudah bagus ya. Tapi alhamdulillah tercapailah tujuan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, materi sudah selesai ya. Jadi marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, marilah kita tutup pelajaran kita dengan baca doa, membaca hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ini kita habis semua.